Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi tabi'ah amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah dengan kesehatan kita bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk kita hadir di masjid ini untuk bersama-sama sholat berjamaah dan untuk kita bersama-sama mudzakarah. Ini tidak lain kehadiran kita adalah karena ada hidayah Allah, ada petunjuk Allah bagi kita sekalian, ada iman di dalam hati kita. Sehingga dengan iman dan hidayah itulah kita bisa hadir di masjid ini untuk memanfaatkan kesempatan kita yang Allah sudah berikan kepada kita sekalian. Bila iman tidak ada, hidayah tidak ada, maka kesehatan kita tidak bisa kita manfaatkan untuk menambah kebaikan kita. Hadirin yang mulia, ada dua perkara, tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dua perkara itu. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah SAW, dan berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan untuk diri kita, untuk sesama kita. Ini bagian daripada kita berbuat kebajikan untuk kita. Karena tidak ada ruginya kita hadir di majelis ini. Bahkan yang rugi adalah yang tidak memanfaatkan kesempatannya, ya, yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana yang difirmankan Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu pada umumnya kebanyakan rugi. Apa ruginya? Di mana ruginya? Kenapa dia rugi dan siapa yang tidak rugi? Rugi tidak memanfaatkan kesempatan, rugi tidak memanfaatkan kesehatannya. Ada waktu Allah berikan tidak dimanfaatkan, maka rugi waktu itu menjadi tidak bermanfaat dan mendatangkan kerugian baginya untuk kerugian akhirat, bahkan dunia dan akhirat. Siapa yang tidak rugi? Yang tidak rugi itu adalah yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus imannya dia suburkan. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bertambah dengan bertambahnya ketaatan seseorang. Iman itu berkurang dengan berkurangnya ketaatan seseorang. Semakin dia kurang taat, maka semakin jauh dari iman. Karena kita berusaha, berupaya untuk menambah ketaatan kepada Allah. Untuk taat kepada Allah itu harus ada, kita paksa diri untuk taat kepada Allah. Dengan demikian maka kita akan senantiasa terus merasa ringan untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak rugi selain yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beramal saleh. Seperti yang pelungguh sami yang hadir di majelis ini adalah termasuk orang-orang yang tidak dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang rugi. Karena hadir di majelis ini mendapatkan karunia Allah, pahala dari Allah, mendapatkan janji Allah. Ya, janji Allah itu adalah tidak lain kecuali Allah akan balas dengan balasannya yang sebaik-baiknya.
Kemudian yang tidak rugi adalah orang-orang yang senantiasa watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan untuk melakukan apa yang mendapatkan atau yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan dengan kebenaran, dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ini pengajian ini adalah watawasau bil haq. Saling kita mengingatkan. Hari ini tiang diberi kesempatan atau diberi tugas oleh panitia, besok pelungguh. Jadi harus tiang doa, tetapi pelungguh juga ya dapat memberikan nasihat kepada yang lain. Walaupun satu huruf kita mampu, satu huruf itu yang kita dakwahkan. Satu kalimat kita mampu, sekedar mari kita hadir di masjid untuk sholat berjamaah, kita semua kita mampu untuk mengatakan seperti itu. Pada yang kita jumpai, mari kita sholat jamaah di masjid. Bila itu kita lakukan, semua kita saling mengajak, mungkin masjid ini akan penuh dengan kaum muslimin, jamaah kita, masyarakat kita yang hadir untuk sholat berjamaah. Sholat jamaah yang kita lakukan itu adalah tidak lain untuk kita bersama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan semakin ditinggikannya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka watawasau bil haq, kita juga watawasau bis sabr, saling mengingat untuk sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, sayati zamanun ala ummati. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati. Lemak jangan datang satu zaman atas umatku. Zaman itu zaman bagaimana? Yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Umat-umatku itu mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Mereka sangat mencintai dunia. Mereka lupa akhirat. Yang pertama adalah mereka mencintai dunia, lupa kepada akhirat. Yuhibbunal hayata wa yansawnal mamat. Yuhibbunal hayat wa yansawnal mamat. Lupa kedua, mereka mencintai kehidupan tapi lupa kematian. Yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Yang ketiga, mereka mencintai harta yang banyak tapi lupa bahwa harta yang banyak itu akan dihisab. Dan seterusnya. Hadirin yang mulia, dunia ini Allah jelaskan, amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia ini sebentar saja. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Tidak ada salahnya untuk kita berupaya untuk mencukupi kehidupan dunia. I'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada.
Bekerjalah kamu untuk duniamu itu seolah engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tetapi beramallah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Bila seseorang akan mengetahui bahwa besok dia akan mati, maka hari ini dia akan bertobat kepada Allah dan dia akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa kesempatan untuk berbuat baik sudah sangat tidak ada. Maka penyesalan yang pertama yang dihadapi oleh semua kita adalah ketika datangnya ajal. Ajal itu idza jaa ajaluhum ayastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, ajal itu, kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, dan semua kita akan seperti itu. Hadirin yang mulia, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Kalau untuk keperluan dunia sanggup bekerja sepanjang waktu kita berbuat untuk kepentingan dunia. Habis waktu untuk dunia, keluar keringat, ya, berbuat melakukan hal-hal yang sangat berat, sanggup untuk keperluan dunia. Memang dunia ini adalah kita dituntut untuk berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Ketika amal akhirat ada panggilan azan misalnya, maka usaha-usaha dunia itu kita harus hentikan untuk melakukan amal akhirat. Yuhibbunal hayat wa yansawunal mamat. Senang mencintai kehidupan, lupa kepada kematian. Mencintai dunia, lupa akhirat. Mencintai harta, lupa bahwa harta itu akan dihisab. Maka harta yang kita usahakan, kita berusaha untuk mendapatkan harta itu harus harta yang halal, jauh dari harta-harta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari harta, mencari rezeki itu ada petunjuknya, harus dengan cara-cara yang halal, bukan dengan cara-cara yang benar. Hadirin yang mulia, untuk saat ini akan saya sampaikan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh seorang sahabat, yaitu Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu an adalah salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini adalah menghafal hadis Rasulullah tidak kurang daripada 6.000 hadis yang dia hafal. Beliau senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana beliau pergi. Selain Rasulullah berada di rumahnya, kalau Rasulullah keluar, Abi Hurairah ini selalu berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi wa salatihi fi subihi bid'ah wa 20 darajah. Seseorang yang melakukan sembahyang secara berjamaah, pahalanya melebihi dari sholat yang dia lakukan di rumahnya secara sendiri
maupun di pasar di mana dia bekerja dengan kelipatan 20 derajat. Dalam hadis lain ada mengatakan 25 derajat. Dalam hadis lain ada dikatakan disebutkan 27 derajat. Hadirin yang mulia, di dalam kita melaksanakan sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Sekurang-kurang makmum satu orang. Bila makmum satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam, di belakang imam sedikit. Dia berada di sebelah kanan. Bila makmum datang yang satu, bukan berdiri di sebelah kanan, tetapi berdiri di sebelah kiri. Setelah bertakbir, lalu mundur, makmum itu selangkah atau 2 langkah ke depan, ke belakang, membentuk saf. Lalu makmum anak-anak berada di belakang barisan depan, ya. Makmum perempuan berada di posisi paling belakang. Sebaik-baik saf untuk laki-laki yang paling terdepan, yang saf pertama semula paling afdal, dan sejelek-jelek saf bagi wanita adalah saf yang di depan. Sejelek-jelek saf bagi laki-laki saf yang di belakang. Paling jelek saf paling mudah untuk berjumpa dengan itu mau ditentukan, itu tidak paham dengan apa yang kita, ya, kami tidak paham, tidak mau hadir. Coba kita perhatikan yang duduk yang paling di belakang itu kebanyakan orang-orang yang tidak mau paham dan tidak mencari kepahaman. Harap pengajian ini tidak terketuk hatinya untuk hadir. Khotbah yang sangat bermanfaat, setiap hari Jumat sekali seminggu khatib capek-capek mencari hadis, mencari firman Allah yang sesuai dengan kondisi masyarakat, tapi yang di belakang itu tidak mendengarnya. Tidak. Sasaran khotbah adalah untuk nasihat kepada jamaah dinun nasihat. Jadi sekali seminggu itu kita mendengar khotbah, itu adalah nasihat. Nasihat pertama adalah ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam Islam. Kenapa ada perintah Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun? Jangan kau mati kecuali kamu mati dalam Islam, karena orang yang mati tidak dalam Islam itu akan abadi, akan senantiasa terus akan kekal di dalam neraka. Orang yang meninggal dalam Islam berbelik dosen yang sugul oleh neraka akan masuk surga. Ketika nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memasukkan umatnya ke dalam surga, membimbing umatnya, kalimat liman taliwat tete siratal mustaqim. Apa tete siratal mustaqim itu adalah jisrun fauqa jahannam. Neraka jahanam itu ada di bawah, di atas ada sirat. Sirat itu insyaallah ditakutlah tidak liwat, karena arak sak merangkak, arak sak lampa, arak sak nyesot, ada yang terbang. Siapa yang merangkak? Wallahu a'lam. Siapa mungkin akan merangkak? Tetapi yang dijelaskan oleh Nabi, siapa yang banyak dijelaskan oleh Nabi, siapa yang perjalanannya merangkak, siapa yang jalan, siapa yang, tetapi di antara yang terbang yang tidak melihat sirat itu adalah orang-orang yang rajin sholat berjamaah. Orang-orang yang sebelum azan dia sudah ada di masjid. Itu orang ketika masuk di dalam surga ditanya, apakah kamu liwat di atas sirat? Saya tidak tahu di mana sirat. Karena dia liwat, ya, dengan terbang. Ada yang liwat ala aku fil malaikah, di atas tapak tangan malaikat. Kelibatan si malaikat karena amalnya yang banyak.
Maka amal yang banyak ini amal yang diridhai Allah. Ini kita paksa diri untuk beramal, untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup di dunia ini tidak akan lama, kita hanya sebentar saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wi wa tengah makaman one dua biang 10 jelo sawah liwat sudah. Walaqad ji'nakum furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kami akan datangkan kamu kembali kepada kami sebagaimana kami jadikan kamu dulu lahir satu persatu. Memang cara Allah begitulah, Dia memanggil kita untuk kembali, karena memang tidak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua binasa, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang boleh kekal di atas dunia fana ini kecuali semuanya akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, salat berjamaah. Kembali kita kepada salat berjamaah. Ketika kita salat berjamaah, imam berniat jadi imam, makmum berniat jadi makmum. Kalau makmum tidak berniat jadi makmum, tidak akan mendapatkan pahala atau fadilah salat berjamaah. Di dalam kita salat berjamaah, lain zaman Nabi arah dengan salat berjamaah. Lalu imamnya dilaporkan oleh makmum kepada Rasulullah SAW. Datang mengadu kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, saya sholat berjamaah, tapi suratnya panjang, sangat panjang, sehingga kehusuan saya menjadi terganggu. Kemudian pun terganggu karena orang numpang sholat di mana kudanya ada di pinggir jalan. Khawatir lamun jaran telah atau lepas liah, karena liah lalu lamun pelai jaran sulit ya bawi kembali. Maka itu imam dipanggil oleh Rasulullah, dikatakan jangan kamu melakukan fitnah dalam ibadah. Jadi harus imam itu menyesuaikan. Cuma teman ngapal ayat sebungkul, Quran sebungkul, dah nyebut sebungkul, milih tebak. Kita imam hati-hati karena bisa ujub, bisa riya, ya. Karena mereka tidak luput daripada mahalul khata wa nisyan. Sembahyang maghrib Nabi menganjurkan untuk kita pakai ayat qul ya ayyuhal kafirun. Apakah boleh dengan ayat? Boleh. Tapi qul ya ayyuhal kafirun itu pahalanya seperti kita membaca surat 1/4 Al-Quran. Nilainya kira juz 1/4 Al-Quran. Itu juz setengah. Ya. Kita pakai qul huwallahu ahad. Qul huwallahu itu 1/3 Al-Quran nilainya. Pendek tapi nilainya padat. Ya. Saya baca qul huwallahu ahad, dari ayat baca Quran, ayat sembahyang berjamaah, maka dia diberi hak untuk memberi syafaat pada 70 keluarganya yang sudah dipastikan wajib masuk neraka. Ya? Dikira remeh qul huwallahu ahad yang singkat itu, maka saya memilih lebih sering membaca qul huwallahu ahad. Ya? Karena ada hadis mengatakan siapa-siapa yang salat lalu berayat dengan qul huwallahu ahad, maka dia mendapat ampunan Allah, ya, disilakan masuk surga, dan dia diberi hak untuk memberi syafaat
untuk 70 keluarganya yang sudah dipastikan wajib masuk neraka. Jadi tentunya Hasan kira-kira fadilah luar biasa. Mengapa kita akan malas membaca Qul huwallahu ahad setiap sembahyang, baik sembahyang mesak-mesak lebih-lebih kita berjamaah? Ini tuntunan Rasulullah suruh kita kena kul ya ayyuhal kafir. Dapat tuntunan terpiak-piak. Salat Isya silahkan pilih. Salat subuh sunat kita pakai ayat yang agak panjang. Salat subuh tuntunan Rasulullah sunat kita pakai ayat surat yang agak panjang. Kenapa? Karena salat subuh itu ada 2 rakaat. Bukan kita menggunakan ayat pendek. Kita jangan terlalu senang, ya. Lebih senang memilih imam kecil-kecil sembahyang bisa. Ada tempatnya yang harus pendek. Subuh apa yang harus kita sibukkan terlalu pagi? Sunat baca sabiloan sabihis al-atak hadithul ghasyiyah sabiloan isi tulis subuh. Selain makmum bernara 5 hadir terus ke kamar, ya. 2 diri masbuk makmum, maka ketika makmum masih dia datang pertengahan sabelo, ya, harus baca salam dari nit sama masbuk. Itu fadilahnya antara lain. Imam salat Jumat, tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada rakaat pertama disunatkan membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Pada ayat kedua disunatkan membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Sebuah hadis Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagai kamu lihat, sebagai kamu ketahui bagaimana aku melakukan sunat. Setiap hari Jumat itu dibaca Sabbihisma rabbikal a'la pada ayat rakaat pertama dan pada rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Semua kitab, dari kitab kecil sampai kitab besar, ya, saya sudah baca dari kitab kecil sampai kitab besar. Macam kitab aku baca. Lanyah, marah cara bahasa Quranji, lanyah sekebaya. Itu petunjuk, tidak ada berbeda. Salat Jumat, jadi supaya kita salat itu terasa bagaimana sesuai dengan bimbingan petunjuk Rasulullah SAW. Mantap, tidak. Itu gupuh, ini gupuh melihat jelas. Salat Idul Fitri sunat, Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Idul Adha sunat, Sabbihisma rabbikal a'la pada ayat pertama dan hal ataka hadithul ghasyiyah pada rakaat kedua. Kenapa itu disunatkan? Karena di dalamnya ada nilai-nilai yang sangat hebat. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Tahukah kamu, hai pernahkah kau dengar tentang terjadinya hari kiamat? Hah? Namun tahu mana? Masya Allah. Wujuh yawma idzin khashi'ah. Lama dijeluk kiamat wajah-wajah umat manusia khashi'ah, ketakutan. Subhanallah. Arak senang, arak ketakutan. Kemudian pun senang karena dia sudah pernah waktu hidup di dunia banyak amal salehnya. Kenapa dia susah? Karena ketika di dunia banyak yang dia lakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi dia pun sunat karena di sana pada ayat itu mengingatkan kepada kita tentang kehidupan akhirat yang menyenangkan dan kehidupan akhirat yang menyusahkan.
Jadi anteknya kesunatan hal kata hadisul ghasyiyah pada rakaat kedua dan pada rakaat pertama sabbihisma rabbikal. Nah, sunat mau bilang Jumat. Ya. Saya mendengar ya. Raja Mekah, Raja Arab Saudi, saya Raja Salman, Raja Salman. Ya. Sebungkul Quran senapan. Raja Salman hafal Quran sebungkul 30 juz. Ketika dia jadi imam Idul Fitri, yang dia baca adalah Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua al-atak hadisul. Itu Salman Raja. Ini pedoman kita dalam sholat berjamaah. Kenapa saya buka? Karena jarang saya dengar ya tuntunan Rasulullah ini, tapi sengaja supaya kita maklum semua ya, supaya kita para imam banyak mentelaah bagaimana salat-salat yang dicontohkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi sughi bid'ah wa ishrina dzalik. Sembahyang seseorang yang dilakukan secara berjamaah adalah pahalanya melebihi daripada pahala yang dia lakukan di rumahnya. Sembahyang di balik petang dasa tahun sembahyang dikalahkan dengan sekali kita sembahyang berjamaah di masjid. Ya. Petang dasa tahun di rumah umur taruh 6 dasa, petang dasa tahun dipergunakan untuk sembahyang berjamaah di balik, sembahyang di rumah di tetak-tetak ke masjid, kasihan ya. Tapi dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sam'ah. Jadi kita hadir di masjid semata-mata untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika anna ahadahu idza tawadda fa ahsanal wudu. Wa tamau kelebihan luar biasa itu dengan syarat namun wudu dengan secara sempurna cara wuduknya. Wuduk secara sempurna itu sudah biasa kita lakukan ya, tentu dengan menggunakan air yang suci, menyucikan ya, ikuti besok sunat dalam wudhu, besok wajib di dalam wudhu. Sunat wudhu misalnya di teman wudhu bisa iman, bersih, berkumur, masukkan air ke hidung, terus nah, membasuh muka ini wajib rukun. Namun berkumur basuh hidung itu termasuk sunnah, tapi menyempurnakan wudhu. Kita berwudhu di waktu kita di semua gitu. Karena sahajaku mengangkat hadas kecil atau sahajaku berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil, tapi karena Allah. Basuh tangan, dibasuh muka Allah majal, Allah apa? Ya Allah, beri sinar kepada wajahku nun dinarak dasar. Tidak hadis, tidak min, tidak. Men bisa iman, bisa kanan, bisa kiri, arah doa tentu arah doa. Ya Allah, berikan aku kitabku dengan tangan kanan. Ya Allah, jangan kau berikan aku kitabku dengan tangan kiri. Dinarak dasar hadis. Lagu lamun tamalan sila. Bisa otak Allah harim syari minan nari, Allah haramkan rambutku, kepalaku dari azab neraka. Silakan, boleh diambil. Tetapi tidak ada dasar wudhu dengan sempurna. Ya, sabar. Ketika kita membasuh muka, kita berniat
wudu, terus bisa imam harus lebih tinggi dari siku, karena ini muhajjilan min atharil wudu. Era menjelang kiamat akan nampak ini mendatangkan sinar cahaya. Dia itu ada. Wudu kita basuh tangan harus melewati batas. Nah, batas yang lewat ini menjadi muhajjilan min atharil wudu, menjadi sinar karena lama menjelang kiamat. Ya mudah-mudahan kita ada sinar. Lalu menyapu kepala, cara wudhu Rasulullah iman limen kena si air, terus walaupun sah sekedik deh, tetapi kalau kita mau pahala kita lebih banyak ya duian tapi bisa. Cara wudhu Rasulullah limen tu pisau otak, pisau kentok, pisau kendekok, pisau belon. Di narak dasar sana, tidak ada hadis. Besok naik sampai liwat di atas mata kaki. Yang saya sampaikan tadi, semakin tinggi kita basuh, semakin banyak cahaya yang diberikan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi harus kita sholat di masjid itu adalah dengan tujuan semata-mata kita melangkahkan kaki datang ke masjid itu adalah untuk hadir untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak tujuan lain illa shalah kecuali sembahyang. La yuridu illa shalah, tidak ada tujuan lain kecuali shalah, kecuali sembahyang. Lam yakhtu khatwatan illa rufa'alahu bi darajah, tidak melangkahkan satu langkah kaki kecuali dengan satu langkah itu Allah angkat derajat. Satu langkah, setiap langkah sudah diberi derajat, ditingkatkan derajat sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quta'an bi khati'atan, dengan satu langkah itu berguguran dosa-dosa. Ya, subhanallah. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan, itu manusia ningki balen salah balen lupa. Dengan kita hadir ke masjid ini, kesalahan itu selangkah demi langkah digugurkan, berguguran. Tersedih si Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala masjid kana fi shalah ma kanat shalah ya tahbisuhu. Apabila sudah masuk ke masjid, dia tetap dalam nilai sembahyang selama dia menunggu sembahyang. Harun terdatang nilai saya datang dinilai seperti nilai sholat. Selama kita ada di masjid, itu sudah nilainya seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisil shalah fi yaqul. Malaikat-malaikat yang datang menyaksikan kita, yang mendampingi kita, yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala memanjatkan doa kepada Allah untuk yang duduk di masjid siang peluru niki. Ini malaikat datang ke sini dan malaikat-malaikat itu yaquluna, dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamhu ya Allah, kasihanilah dia. Rahmat Allah sangat luas. Bila kita melihat, mengukur amal kita, kita tidak akan bisa masuk surga dengan amal kita. Ya, kita akan masuk surga semua kita adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga seperti Rasulullah. Wala ana, aku baik pertama surga manik sabda Rasulullah karena kasih sayang Allah. Jadi doa malaikat pertama untuk kita, Allahumma arhamhu ya Allah, kasih sayang kepada hambamu yang duduk beretikaf di masjid ini, yang duduk menunggu sembahyang, yang duduk berzikir ini. Allahumma ighfirlah ya Allah, ampunilah dia. Kita semua adalah punya dosa. Tidak ada yang tidak berdosa kecuali Rasulullah. Karena Rasulullah hanya Rasulullah yang maksum dari dosa. Selain kita berdoa, malaikat pun mendoakan kita ketika kita duduk di masjid. Allahumma ighfir lahu ya Allah,
ampunilah hambamu. Insyaallah. Jadi beruntung sekali orang-orang yang betah di masjid. Beruntung sekali orang-orang yang rajin ke masjid. Beruntung sekali orang-orang yang senantiasa hadir di rumah Allah di masjid. Sangat beruntung karena mendapatkan doa malaik. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, terimalah taubatnya. Karena kita dalam duduk beribadah, duduk beriktikaf di masjid, kita panjatkan doa kepada Allah, kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Apalagi kita tambah li wali walidayya wali jami'il muslimin. Li wali walidayya untuk diriku, untuk dua ibu bapakku, wali jami'il muslimin. Ini istighfar ini saya terima ijazah dari Maulana Syekh Pancur. Pancur yang terima ijazah doa istighfar, ya, astagfirullahalazim li wali walidayya waliman lahu hakun alayya, ya, wali jami'il muslimin. Astagfirullahalazim li wali walidayya waliman lahu hakun alayya wali jami'il muslimin. Ini istighfar saya terima ijazah dari Maulana Syekh Pancur. Bagus untuk kita amalkan. Selain kita mohon ampun kepada Allah untuk diri kita sendiri, tidak lupa juga kita istighfarkan, mohonkan ampun kepada Allah untuk ina amat. Li wali walidayya untukku dan untuk ina. Tidak lupa ina amat tenu. Ina amat itulah boleh itu penyusu, itu boyan rezeki si tengelor, boleh terkocek, terbimbing. Ya, jangan lupa wali daya dalam segala doa. Wali malahu hakun alaih, untuk orang-orang yang ada haknya sama saya, ada jasanya terhadap saya, ada bekasnya terhadap saya. Wan tulung kita, sudah memberikan kebaikan kepada kita, kena dengan wali malahu hakun alaih. Wali jami'il muslimin, dan untuk sekalian dengan Islam. Disinilah keuntungan kita menjadi orang Islam, selalu dalam doa kaum muslimin. Dengan Islam meninggal dunia, yadkhuluna al-qubur, masuk ke dalam kubur, masih harap dosa. Ya. Tapi wa yakhrujuna min kuburihim wa hum sudah diampuni. Orang Islam masuk ke kubur masih ada dosanya yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masa dosa tamu kubur le masukun oleh kubur iwah dosa tampun si Allah dengan berkat kaum muslim. Coba ini bilang sembahyang, ya. Wah, dengar kena Allah lil muslimin. Saya pasti berdoa kena Allah lil muslim. Itu agak jadi dengan Islam selalu kita didoakan, ya? Selalu mendapat doa. Kebanding kena Allah maghfir dengan diri, jelapan kemau kena Allah maghfir lil muslim. Namun terdoa dengan lain, kita pun itu mau. Namun terduit doa dengan duit, kita pun itu mau. Namun terdoa diri, lagu doa dengan belum tentu itu yang kita bilang si Allah. Itu bedanya, ya. Tidak lupa wali jami'il muslimin. Kemudian ingat wali jami'il muslimin. Kita doa semua, ya. Masya Allah, berbahagialah kita jadi umat Islam. Selalu kita mendapatkan doa dari sesama kita. Ya, hampir pantas, ya? Tidak pantas sekali antara satu dengan lain saling dendam, saling demen. Apalagi kiai itu demen. Pada bilang jam terdoa bilang bahaya Allah maghfiril muslim, dendaman Allah, ini dosanya besar sekali, padahal dia tetap di dalam doa. Wajarkah orang yang dimintakan ampun kepada Allah tidak senang kepada orang yang mendoakan? Apakah pantas? Wajar. Nah, di mana dia akan mendapatkan kebaikan padahal dia mendapat doa kepada Allah? Selalu didoakan kepada Allah dengan Allah maghfiril muslimin.
lalu dia melakukan hasad, ya, melakukan sesuatu yang tidak baik. Subhanallah, bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu. Allahumma tub alaih, dan terimalah tobatnya. Mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dalam ampunan Allah, dan kita mudah-mudahan senantiasa di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pengajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.